Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat Ibaska TV, para wali santri dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ustadz Elfandi. Ya, Ustadz ya, dari Alhamdulillah. Bandung, dan saat ini sedang melakukan penelitian disertasi di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Beliau sebelumnya S2-nya di Universitas Manchester dan S1-nya bersama kami di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Salah satu konsekuensi dari ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, adalah ketika ruang gerak kita tidak hanya di sini-sini saja, tetapi di seluruh dunia ini. Konsekuensi dari ayat Allah qul siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, artinya kita diperintah untuk melihat seluruh penjuru dunia ini lalu menyebarkan nilai-nilai kebaikan di sana. Sederhana tapi sulit dan sedikit yang mampu melakukan. Alhamdulillah di antara salah satu yang sedikit itu sahabat kita Ustadz Elfandi. Beliau sudah merambah dunia Arab dan sekarang menyebarkan dakwahnya di Eropa, sudah ke berbagai negara, membawa nilai-nilai kebaikan untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menggali tentang banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan beliau, mulai dari apa motivasinya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, apa ilmu-ilmu yang perlu dipersiapkan, dan hal-hal lain yang kemudian menjadikan kita terbuka alam pikiran kita bahwa ruang gerak kita bukan hanya di sini tapi di seluruh dunia. Karena bagaimanapun juga kesuksesan itu harus dimulai dari pikiran. Gitu ya, Ustadz ya. Baik, monggo Ustadz Elfandi, ceritakan Ustadz tentang mimpi-mimpi antum, kemudian bagaimana kok bisa antum mencapainya, dan langkah-langkah ke sana. Ya, kira-kira seputar itu insya Allah kita akan diskusi pada kesempatan ini. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz, Syekh, dan Kiai Umarul Faruq. Beliau ini senior saya di Al-Azhar Kairo. Undangannya benar-benar mendadak saya, tapi saya langsung siap. 86 kalau dipanggil oleh Ustadz Umar. Tasyaruftu hadhihi da'wah. Saya sangat senang bisa berada di sini di podcast Ahad Antum, karena saya yakin bahwa 1-2 cerita itu kalau memang relate kebutuhan orang itu bisa berdampak besar ke depan. Maka Ustadz kesini, ketika saya hadir di sini ya izinkan saya berbagi ya bagi santri-santri, kawan-kawan yang juga punya mimpi besar. Adalah beberapa pengalaman saya yang mudah-mudahan berguna. Saya ini juniornya beliau ya. Beliau senior saya 2 tahun ya Ustadz ya. Setahun. 1 tahun. 1 tahun di Kairo. Dulu sering diskusi tentang filsafat, tentang epistemologi, tentang dunia Islam dengan Ustadz Umar ini. Ini pakar filsafat Ustadz Umar ini. Masya Allah. Kalau sini udah beda kita. Kalau di pesantren. Ini kiai ya. Nah, jadi setelah saya beres Ustadz Umar tahun 2011 beres Al-Azhar Kairo, saya pindah ke Perancis kan. Mulai studi bahasa Perancis di sana 1 tahunan, kemudian kuliah filsafat Maniora di Paris 2 tahun kira-kira. Setelah itu saya punya mimpi lain, karena saat itu saya punya pikiran saya pulang ke Indonesia akan jadi dai, sebagaimana arahan guru Al-Azhar ataupun senior-senior bahwa kita duat dalam berbagai aspek, dalam berbagai profesi, kita harus mengajak orang. Nah, tapi ketika saya masuk tahun ke-2, ke-3 mulai tumbuh kesadaran baru bahwa dakwah itu harus lebih luas lagi, bukan hanya mengajak orang dari masjid, bukan hanya mengajak orang yang soleh untuk makin soleh, tapi bagaimana Islam ini diterjemahkan menjadi sistem kehidupan. Maka mau tidak mau, Muslim harus menjadi leader di berbagai aspek, memegang qiyadah fi kulli majalat dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari situ saya punya ide bahwa Muslim itu mau tidak mau harus tampil sebagai kekuatan pengubah yang mempengaruhi. Dan itu Ustadz Umar, saya amati ya dalam pandangan saya masih belum terpenuhi dari
kurikulum silabus yang saya Masya pelajari Allah. di Al-Azhar. Ya. Bagus, berkualitas, mantap, berbobot, namun baru satu aspek. Dan itu dibutuhkan fondasi, bukan gak penting, justru itu asasnya. Hanya asas, itu bukan laisa kullu bina, Ya, bukan semuanya. bukan ya. semuanya. Juz'un min kull. Ya. Sebagian dari yang kita butuhkan. Maka pengembangan-pengembangan itulah yang saya butuhkan. Dari mana? Ya dari beberapa ilmu yang saat ini dipakai oleh peradaban-peradaban besar to control the world, untuk menguasai dunia. Menguasai dunia itu dengan apa, Ustaz? Menguasai dunia itu yang mereka dengan ilmu-ilmu tersebut bisa bikin lampu yang terang, kamera yang canggih, laptop yang sangat efisien, mikrofon, termasuk peralatan-peralatan di studio ini. Mereka berhasil menciptakan kehidupan itu. Terlepas dari value yang mereka bawa benar atau salah, akidahnya kayak gimana, tapi ilmu-ilmunya kan bermanfaat, mutobak, Ya. works. Saya berpikir bahwa umat Islam perlu sebagiannya mempelajari ilmu itu. Ilmu disebutnya itu fiqh tamkin, bagaimana menang. Dan itu kan kita pelajari teorinya, dalilnya, masyarakat ideal kayak gimana, tapi how to win itu butuh dipelajari dengan ilmu lain. Maka saya punya kesadaran itu dan harus kuliah di negara-negara yang memang sedang memegang ilmu yang maju. Baik. Saya kuliah ke Perancis dengan Jadi niat semua itu memang berawal dari pikiran semuanya ya. Semuanya berawal dari imajinasi, Dari pikiran imajinasi. umat ini mau dibawa kemana, Ustaz. Masya Allah. Jadi sebelum kita bicara tentang kuliah ke luar negeri asik loh, bisa keliling dunia, enggak, itu sepele sekali. Kalau hanya berpikir ingin keliling dunia, ya ngumpulin uang aja jadi pengusaha terus trip keliling dunia itu bisa Selesai itu ya. selesai. Mimpinya selesai. Dan mimpi selesai itu biasanya setelah itu udah mau ngejar apa lagi. Tapi ini keliling dunia ke luar negeri bukan sebagai turis, bukan hanya wisata. Keliling dunia, siru fil ardi itu kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah Ali Imran 137 itu fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi ada fangzuru itu analisa, ada pengkajian, ada pendalaman, ada critical thinking, ada mindset growing. Itulah proses yang perlu dilakukan. Ketika kuliah ke luar negeri, termasuk waktu kita ke Kairo, untuk meningkatkan mindset ini. Maka kesimpulan saya, umat Islam butuh fikih tamkin, how to win, leadership, social change, perubahan, public policy, dan ilmu-ilmunya spesifik, Ustaz. Spesifik itu juga banyak. International relation, ilmu strategi, ilmu tentang bagaimana social engineering mempengaruhi secara sosial, bagaimana mendesainnya. Nanti pesantren, mahad, majelis tahfiz ataupun forum-forum keislaman itu bagian dari implementasi strategi, bagian dari proses pendidikan. Tapi strategi besarnya, grand strategi bagi umat itu perlu dirumuskan. Dan untuk merumuskannya kita butuh belajar ilmu-ilmunya. Dengan tawadhu kita harus mengakui ada hal yang bolong yang enggak kita dapatkan umumnya di kampus-kampus Timur Tengah. Itu yang saya sadari. Makanya kan jarang pemikir-pemikir politik besar ataupun pemikir-pemikir strategi dari kampus-kampus Timur Tengah dalam bahasa Arab. Umumnya kita menerjemahkan buku itu. Yang ada buku pemikiran filosofi, filsafat ya. Buku pemikiran tentang akidah. Tapi tentang bagaimana mengelola imperium negara itu kan jarang dari kita. Karena memang secara struktur, kurikulum, silabus gak kesana arahnya. Tidak salah tapi kurang. Maka ketika saya ke Eropa, saya harus menguasai ilmu filsafat barat. Bukan untuk kagum dengan mereka, untuk tahu apa saja kaidah-kaidahnya. Saya juga perlu tahu ilmu politik. Maka ketika saya di Prancis, saya coba apply. Saya harus kuliah di negara yang berbahasa Inggris, di kampus-kampus terbaik dunia. Saat itu saya sedang semester 4 ya, S2 saya. Jadi sedang proses menulis skripsi. Tapi di Prancis. Di Prancis. Ada masuk di mana waktu itu? Ada kampus swasta namanya IESH, Institut Européen des Sciences Humaines de Paris. Jadi bahasa Arabnya Mahad untuk ilmu-ilmu humaniora. Ulum al-Insaniyah. Mahad Urubi lil Ulum al-Insaniyah bahasa Arabnya. Pengantarnya bahasa Arab dan bahasa Prancis. Pengantarnya itu. Dosen-dosennya muslim juga. Saya kuliah di sana, sudah lulus 3 semester. Itu masuk semester 4, saya sedang proses untuk lanjut S2. S2 yang kedua saya. Karena saya punya niat harus kuliah politik, gak cukup ilmu filsafat. Kuliah public Jadi policy. selesai yang di Prancis, selesai yang ilmu humaniora. Nah, lil asaf. Lil asaf. Sayangnya di semester 4 ketika saya belajar di Prancis itu, ketika saya proses pendaftaran, saya daftar saat itu nggak nanggung-nanggung kira-kira 20 universitas. 20 universitas. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ya rasio rezeki kita. Kadang-kadang kita dapat cuman jatahnya 1
Jadi kalau per 20. cuma daftar satu universitas dan nggak lulus, itu salah sendiri gitu ya. Artinya dengan semua kemungkinan harusnya dicoba semua gitu ya. Ya kita nggak tahu rasio rezeki kita barangkali 1:100. Ah, Sebelum mencoba oke. 100 kali belum dapat 1 Ya jatah. ini nih jadi kunci nih bagus. Ini Oke. bukan sekedar ayo dong manjada wajada harus kuat terus. Ya, kita harus yakin dengan takdir kita dapat, tapi dapatnya belum tahu rasionya berapa. Betul. Nah, maka saya coba sebanyak mungkin. Alhamdulillah Ustaz, diterima di 13 universitas. 13 dari 20 13 dapat. Nah, 20. Masya Allah. Manchester, Newcastle, Kingston, London, Bristol, Southampton. Nah, saya di antara kampus-kampus itu di Inggris saya pilih satu, Manchester. Manchester saya ambil istikharah. Setelah itu tinggal nyari al-fulus. Dari mana uangnya? Karena kuliah saat itu biayanya 14.000 pound, 280 juta per tahun, per bulan bisa butuh 30 jutaan kan. Nyari-nyari kesempatan yang ada banyak. Erasmus, ada beasiswa di Eropa, beasiswa Inggris juga ada, termasuk LPDP. Semuanya saya coba. Dan yang gagal banyak, nggak sedikit yang gagal itu. Banyak yang gagal. Termasuk saya juga pernah apply di Leiden, diterima tapi kurang cocok angka-angkanya, angka beasiswanya nggak jadi. Yang paling cocok bagus adalah LPDP menurut saya. Saat itu saya daftar di aplikasi dan karena status saya itu belum S2, jadi saya bisa daftar S2. Karena belum lulus dan juga nggak lanjut lah ibaratnya kuliahnya. Saya daftar diterima LPDP. Sekali daftar alhamdulillah diterima. Dan ketika diterima harus PK namanya, persiapan keberangkatan, pulang ke Indonesia. Akhirnya tesis yang di Perancis ini saya skip dulu dengan niat beresin administrasi. Tapi setelah pulang ke Indonesia, administrasi beres seluruhnya, harus langsung berangkat ngurus visa. Akhirnya mulailah kuliah di Inggris dan kuliah yang S2-nya Perancis nggak selesai. Di Inggris beres 2015. Masya Allah. Nah ini ada nih foto wisuda saya. Kita tampilkan ya. Itu modal antum untuk daftar ke 20 universitas itu apa kok bisa 13 diterima itu kan banyak, lebih dari 50%. Ya. Artinya kan perlu modal, itu modalnya apa kok bisa akhirnya diterima? Yang menarik ya, saat ini kita ini sedang hidup Ustadz, menurut saya sedang ada di zaman melimpahnya seluruh tips strategi dengan sangat murah. Zaman dulu itu kan ada hegemoni ilmu, ada ihtikar al-ulum, inda ba'dha khubara, inda ba'dha nukhbah. Jadi monopoli ilmu bagi sebagian elit di zaman dulu. Tapi ketika ada mesin cetak, akhirnya ilmu tersebar dengan ada buku yang disebarkan dengan murah. Akhirnya ilmu pengetahuan makin merata. Sekarang bukan lagi merata, ilmu pengetahuan itu murah, bahkan gratis kadang-kadang. Ilmu yang ada di kampus terbaik dunia, sebagian besarnya bisa diakses sekarang. PDF-nya, silabusnya. Jadi kalau kita tahu caranya, kita bisa dapat. Termasuk ingin dapat beasiswa. Ingin dapat beasiswa itu sekarang tips-tipsnya itu sangat menyebar dengan sangat gampang. Saat itu belum ada AI ya. Semuanya harus manual. Tahun 2014 itu ya caranya gimana? Ya hunting, searching di Google. Apa syaratnya? Karena standar untuk bikin dapat LOA istilahnya, letter of acceptance, surat penerimaan atau qabul ya, apa istilahnya itu. Tasjil qabul. Ketika tasjil kita ada surat qabul penerimaan. Itu secara umum letter of motivation. Kenapa kita ingin kuliah di sana? Lalu butuh CV dan butuh sertifikat bahasa Inggris. Nanti ada yang administratif itu terjemahan, rekomendasi, itu administratif lah. Tapi yang paling penting 3 berkas ini, bahasa asing, lalu letter of motivation dan CV. 3-tiganya perlu disiapkan dengan matang. Yang paling berat untuk kuliah ke negara berbahasa asing di luar Indonesia adalah persiapan bahasanya untuk dapat sertifikat resmi. Kalau dalam bahasa Inggris ya IELTS atau TOEFL. Bahasa Prancis ada lagi sertifikat Delft B2 istilahnya itu. 5 B2 atau C1. Nah untuk persiapan ini nggak bisa didadak. Kalau misalnya kita ingin kuliah tahun depan, maka harus dibikin timeline-nya dengan sangat teliti yang nanti saya akan bicara ya tentang ini secara lebih detail. Tapi intinya persiapkan bahasa Inggris sampai dapat nilai IELTS 7. Saya latihan berbulan-bulan mandiri di rumah. Waktu itu saya masih tinggal di Paris, di rumah. Latihan dengan internet, dengan buku, dengan audiobooks, dengan YouTube. Sampai akhirnya saya latihan tiap hari itu 4 jam, 5 jam sehari. Selama 4 bulan berturut-turut tanpa guru, tanpa mentor, tanpa kursus. Lalu try out setiap bulan.
Jadi kalau kita tryout itu nilainya 7,5, pas IELTS insya Allah 7. Nggak akan jauh-jauh. Setelah punya sertifikat IELTS, lalu bikin CV, bikin letter of motivation. Ketika bikin ya dikoreksi terus oleh kakak kelas, oleh guru-guru, oleh senior. Sampai benar-benar matang, jangan baperan kalau dikoreksi. Terus dikoreksi sampai benar-benar bagus. Bahkan waktu itu saya yakin, di antara banyak tulisan saya, karena saya banyak menulis buku kan, menulis artikel, tapi letter of motivation itu benar-benar tulisan yang paling lama, padat, setiap katanya terukur, dan mungkin tulisan terbaik yang pernah saya bikin saat itu. Karena benar-benar dipolesnya berkali-kali. Dikoreksi oleh kakak kelas berkali-kali. Diajukan ke kampus, makanya kampus mungkin percaya ya, impress. Isinya ya merepresentasikan semangat hidup kita, jangan bohong isinya. Karena kalau bohong, selain tidak berkah, lalu juga kita tidak akan menjiwai ketika diinterview. Itu yang mahal itu. Nah, jadi benar-benar visi hidup itu terekspresikan dalam satu surat yang sangat singkat, padat, jelas. Diterima tuh, setelah diterima, dilengkapi, diajukan, setelah itu diterima, 2 minggu 1 bulan mulailah datang surat-surat penolakan. Walaupun di awal-awal ada surat penolakan, maaf, ada yang bilang gini nih, salah satu kampus di Belanda bilang gini, kampusnya pun, saya nggak ingin menyebutkan kampusnya, bukan kampus dunia, kampus biasa aja, bilangnya, maaf, kampus Anda, Al-Azhar University, tidak bisa langsung lanjut ke kampus kami. Tidak diakui levelnya. Ini parah ini kampus ini. Ada yang kayak gitu, Ustaz. Ini gimana cerita yang ini? Nah, ya alhamdulillah ya. Jadi diterima di Manchester dengan beasiswa LPDP, berangkat. Setahun setelahnya saya beres. Dan setelah lulus di Manchester, saya pulang ke Indonesia sebagai dosen saat itu. Di Telkom. Awalnya di ITB dulu awalnya. Dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggris. 2 semester kalau nggak salah ya, sebentar. Di ITB, setelah itu baru saya jadi dosen agama Islam di Telkom. Selanjutnya ada beberapa profil saya, ini beberapa karya selama beberapa tahun terakhir. Ini buku pertama saya, Ustaz Umar. Ya, Syair Cinta Pejuang Damaskus yang dulu di Mesir saya bawa. Ya. Ini buku Inilah Politiku saya tulis ketika semester 5 kuliah. Tinggal 3 kuliah Al-Azhar. Nah, buku yang Sang Pemuda ini buku. Ini karena Inilah Politiku ini saya dihubungi banyak orang. Untuk temannya Ustadz Elfandi ya, kok ada namanya di situ? Oh iya betul. Ada nama di situ. Ini ketika di Kairo dan antum salah satu teman diskusi sampai saya bisa bikin buku Inilah Politiku ini. Nah, buku Sang Pemuda ini yang saya tulis waktu di Paris sebagian besarnya. Refleksi atas fenomena para pemuda, gagasan-gagasan kepemudaan dan juga pengembangan diri saya tulis di buku ini. Ini sedang proses buku terbaru saya judulnya Yang Muhammad. Kisah sirah nabawiyah Rasulullah di waktu kecil sampai menjelang kenabian. Nah, jadi ini aktivitas saya menulis dan juga beberapa proyek dan dakwah di beberapa negara. Yang lain coba lanjut. Nah ini Ustadz, yang tadi saya bilang perjalanan studi saya itu cukup panjang. Jadi totalnya saya dapat 7 kali beasiswa. Langsung lihat di situ juga bisa itu. Ya, 7 kali beasiswa ya. Yang pertama ini beasiswa Al-Azhar. Yang pertama sebetulnya beasiswa ini dulu. Sebelum ke Kairo itu kan saya dari SMA, bukan dari pesantren. Saya kursus bahasa Inggris setahun dengan beasiswa, kursus bahasa Arab setahun dengan beasiswa, yang ketiga baru Al-Azhar. Beasiswa keempatnya lanjut ke kampus yang di Paris yang ini. Ini di Paris ini? Ya di Paris ini. Institut Européen des Sciences Humaines de Paris. Nah itu kira-kira. Bisa Ustaz coba diulangi. Institut Européen des Sciences Humaines de Paris. Nah ini khas Gorontalo. Pengucapannya. Nah inilah kampus saya. Terus terakhir Manchester. Ini beasiswa saya yang kelima. Nah Manchester University. Sampai sini dulu ya. Jangan dulu di skip. Jangan dulu di next videonya. Dari sini Ustaz, saya waktu itu datang ke Edinburgh. Di tahun-tahun ini. Datang ke Edinburgh. Oh bacanya itu Edinburgh gitu ya? Edinburgh itu. Melihat ini kampus bagus sekali. Wah saya kampusnya kayaknya, Fakhr itu kan? Ya, belum ke situ. Duluan tuh ngomongnya. Ketika saya ke Edinburgh itu, terbitlah novel Ayat Cinta Kedua. Kang Abik. Waduh, Kang Abik ini racun emang. Isi novelnya itu selalu menginspirasi. Pas baca Ayat Cinta 1 kan terpengaruh tuh. Akhirnya ke Mesir. Pas baca Ayat Cinta Kedua, ini Fahri ini dari Mesir ke Eropa, ke Jerman Fahri kan, ke Eropa, kalau saya ke Prancis.
Setelah itu Fahri ke Edinburgh, harus diikuti di jejaknya. Akhirnya saya ingin ke Edinburgh saat itu. Bahkan Kak Angbi pun pernah ke Manchester kan, ketemu saya ngobrol diskusi tentang Ayat Cinta itu. Akhirnya saya termotivasi, saya ingin kuliah ke Edinburgh one day. Tapi one day-nya itu jaraknya kira-kira 9 tahun. 9 tahun. Dari sini 2014 saya bertekad, 2015 saya foto, menyiapkan kapasitas, akhirnya baru kesampaian 2024 kemarin, alhamdulillah. Masya Allah. Coba lihat. Ya. Lanjut. Nah ini nih, di Edinburgh University. Dan ini perjuangan untuk dapatnya lebih panjang lagi Ustadz Umar. Karena kawan-kawan, kalau tadi saya bilang 20 kampus, kalau yang sekarang saya daftar ke 150 profesor. Oh. Kirim aja. Karena untuk S3 itu prosesnya lebih panjang, nggak langsung apply, tapi harus mencari dulu supervisor. Kalau udah ada supervisor yang menerima, baru daftar ke kampus. Maka panjangnya jalur ini harus lebih banyak lagi peluangnya, karena peluang gagal ujungnya itu makin banyak. Ada profesor nerima, kampusnya nggak nerima, kan bisa jadi. Maka supervisor yang nerima harus banyak. Saya kirimlah ke 150 profesor dari berbagai negara. Saya tembak aja, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Inggris, Amerika enggak ya. Saya fokus di Eropa dan Inggris. Amerika, New Zealand, Australia nggak saya pilih. Situ aja di teritori itu, karena ada niat dakwah juga di sana. Lalu setelah itu mulailah muncul penerimaan-penerimaan. Jerman, dari Inggris, Newcastle, Manchester, Glasgow. Di antara yang diterima adalah kampus Edinburgh. Dia diterima. Setelah itu daftar ke LPDP. Sama prosesnya. Karena saya pernah dapat, tahu celah-celahnya, tahu caranya. Alhamdulillah diterima juga oleh LPDP. Di tahun kemarin saya diterima LPDP bulan Junian, bulan Juli persiapan keberangkatan administrasi, bulan September udah terbang ke Edinburgh. So, disinilah saya sekarang sebagai mahasiswa tingkat 2. Luar biasa. Ada lagi fotonya? Oh, kayak kita pengen lihat foto-foto ini. Ini, Mantap ini. Jagoan. Ini sensei-sensei di Prancis ini, di Lyon. Ini orang Jepang. Orang Jepang ini, sensei senior. Sama ini senior karateka di Prancis, wasit nasional juga. Saya diundang waktu itu sebagai karateka Indonesia di Prancis. Sempat ngelatih juga. Karena saya udah lama di karate. Sejak SMA, karate, dan sekarang dan 2. Kemarin di Edinburgh saya ikut juga kejuaraan. Juara di level Edinburgh-nya. Tapi pas dikirim ke nasionalnya belum menang. Level nasional Inggrisnya. Masya Allah. Lalu aktivitas saya selain karate, next. Nah ini aktivitas saya yang lain. Traveling aja, keliling berbagai negara ini. Ini Edinburgh, ini di Edinburgh, ini di Glasgow, ini di Edinburgh fotonya. Itu nggak aneh tuh, pakai kayak gitu di sana. Ini? Pakai Azhar. Pakai cuek aja. Cuek aja. Pasti ada yang bilang aneh. Tapi kita lihat ya Ustadz, orang-orang India ini pakai sorban India, pakai sari kadang-kadang ya. Orang Pakistan pakai jubah. Oh banyak ya? Banyak ya. Kita ya nggak apa-apa pakai kopi Azhar. Nah jadi inilah kehidupan saya kuliah di sana di Edinburgh University. Sisanya ya dakwah online dan offline Ustadz. Insyaallah. Lanjut Mas. Next. Ya ginilah beberapa agenda saya. Jadi selain kuliah, saya ngajar juga di beberapa tempat, terutama kalau berkunjung. Jadi saya tinggal ngontak beberapa negara itu, saya mau berkunjung, biasanya langsung mereka bikin forum. Prancis di KBRI biasanya, atau di Belanda, di Jerman, di Inggris juga, di berbagai kota di Inggris. Terakhir saya di luar Eropa itu ke New Zealand 2023, dikirim sebagai dai ambassador di bulan Ramadan. Sisanya ya udah saya fokuskan dulu kuliah, karena kalau terlalu banyak kelilingnya nggak beres-beres kuliahnya nanti. Masya, ini kampusnya tua banget ya? Ya tua. Nah ini fotonya foto 2015 ini. 2015, 10 tahun sebelum saya, 9 tahun sebelum saya kuliah sekarang. Masya Allah. Lanjut. Nah sekarang Ustadz, saya fokus juga di anak-anak muda ini setelah saya kuliah. Tadi saya bilang, jadi kuliah itu bagi saya sebuah proses untuk merealisasikan mimpi dan misi. Jadi bukan kuliah itu yang paling penting harus difahami, bukan sekedar ingin belajar, penasaran dengan ilmu baru, bukan kayak gitu. Karena kalau kayak gitu, dijamin setelah kuliah bingung mau ngapain.
Jadi kuliah adalah proses karena kita punya mimpi besar, punya misi besar. Maka saya berpikir bahwa beres kuliah, langsung implementasikan seluruh ilmu itu. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya amati fenomena, kira-kira setengah tahun setelah itu tahu, mengidentifikasi, oh yang kurang di anak-anak muda, yang perlu ditambal oleh kita para dai, di antaranya adalah kemampuan leadership. Maka saya coba formulasikan silabus sirah nabawiyah, pengembangan diri barat, value-value Quran, kajian-kajian tasawuf, kajian psikologi, kajian ilmu akhlak, kajian-kajian kayak Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, itu diformulasikan menjadi konsep pengembangan diri yang komprehensif untuk anak-anak muda, sekaligus praktis, diajarkan dengan silabus yang sistematis, dibuatkan trainingnya. Maka saya bikin lembaga namanya Elite Circle. Nah, di lembaga ini saya bikin training untuk anak-anak muda. Ya coba foto berikutnya. Awalnya di kafe. Ini adalah peserta yang awal ikut training Elite Circle 60 orang. Muda-mudi di Bandung, umumnya anak-anak ITB, Unpad, anak Unikom yang ada di sekitaran Bandung. Kafenya juga di tengah kota. Dan mereka ini nggak gratis, bayar. Mereka mampu bayar untuk pengembangan diri. Berarti kan orang-orang yang serius ini. Kalau kajian gratis, orang datang suka-suka hati, banyak yang ikut. Tapi kadang-kadang komitmennya lemah. Kenapa? Karena ya effortnya juga sedikit. Ini mereka sengaja bayar, daftar, dan akhirnya mereka lebih serius. Ini 2019 awal, Ustaz. Dan banyak member-member yang masih aktif sampai sekarang. Lalu karena animo besar, bikin angkatan kedua next. Angkatan kedua, ketiga, keempat, terus sampai sekarang sudah ada 35 angkatan, 2.300 orang di 23 negara. Masya Allah. Di berbagai negara. Nah sekarang bukan lagi di kafe, tapi Zoom karena banyak yang di luar kota dan di luar negeri. Dan ingin ikut sekalian. Dan ingin ikut. Jadi mereka ini setelah beres training, mereka digabungkan dalam forum-forum per kota. Namanya EC ya, Elite Circle. Elite Circle cabang Jogja, Surabaya, Bandung. Setelah beres pendidikan, 2-3 pekan training Zoom itu, mereka bikin klub edukasi, klub reading, klub debat, klub dialog, bikin agenda-agenda ngopi, hiking. Akhirnya terciptalah persahabatan baru. Inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda muslim. Saya agak tenang kalau melihat pesantren. Pesantren itu lingkungannya orang-orang soleh. Tapi begitu beres pesantren, Ustaz, coba bayangkan aja. Begitu sobat-sobat beres pesantren, umumnya kan usia 18 tahun. Diserap oleh kampus. Di kampus itu, kan tidak semuanya ikut lembaga dakwah kampus. atau agenda keislaman. Banyak yang udah aja terserap oleh aktivitas biasa-biasa. Beres kuliah, masuk ke dunia kerja, profesi, PNS, ataupun pengusaha, lingkungannya pun bebas. Salah satu lingkungan yang lumayan menjaga itu kan forum majelis taklim. Tapi nggak semua orang sengaja ingin ngaji, lepas sendal di masjid duduk, dengerin ustaz. Nggak semua kayak gitu. Ada orang yang ingin nongkrong-nongkrong aja di kafe. Maka lembaga-lembaga pengembangan diri itu jadi salah satu peluang dakwah. Ketika saya bikin itu, animonya banyak anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda urban, usia 20 sampai 40 tahun yang melek digital, mereka tertarik dengan tema-tema ini. Dan itu peluang bagi saya bahwa anak-anak muda yang profesional, mereka kan pada dasarnya punya ilmu tamkin tadi, Ustaz. Mereka lulusan ITB arsitektur misalnya, lulusan UI, lulusan UGM yang mereka ngerti bagaimana nata kota, bagaimana dunia digital, computer science, robotik. Mereka tahu cara menang, cara nyari duit, profesional, tapi kadang-kadang value Islam kurang. Maka saya datangi mereka, bekali konsep leadership dengan visi Quran. Itu satu segmen. Tapi di saat yang sama, saya juga merekrut banyak kawan-kawan Azhari atau kawan-kawan lulusan Timur Tengah atau lulusan santri ya. Mereka punya ilmu Islam yang kuat. Namun mungkin yang agak kurang adalah ilmu leadership, sainsnya. science leadership, bagaimana tamkinnya. Jadi bagi kalangan profesional muda, entrepreneur, saya bekali visi Islam, value Islam, agar tidak sekuler. Bagi kalangan kaum santri ataupun para pengkaji syariah, para dai, dibekali ilmu leadershipnya, sehingga seorang penceramah, dai, ataupun orang yang fokus di mimbar bisa menjadi pemimpin di politik. Itulah salah satu tesis saya sekarang, disertasi saya. Mengkaji bagaimana kaitan antara dakwah dan politik. Maka semua yang saya pelajari itu sinkron, Ustaz. Saya belajar ilmu dakwah S1, lalu filsafat, public policy S2, dan sekarang ilmu politik S3 dengan kajian dakwah di Indonesia. Jadi ke depannya apa?
Jadi fokus inti nanti di akhir setelah antum menyusun mozaik-mozaik sosial ini, nanti di ujungnya itu apa puncaknya? Di ujungnya yang jelas tidak akan jadi caleg ya. Saya fokus untuk mendampingi masyarakat aja. Ingin fokus mendampingi anak-anak muda. Saya punya keyakinan bahwa 2045 semuanya menawarkan narasi Indonesia emas. Dari mulai Menteri Pendidikan, dari mulai Presiden, ormas-ormas, partai-partai. Punyalah narasi gagasan mimpi Indonesia emas. Tapi pertanyaannya mendasarnya gini Ustadz Umar. Mimpi Indonesia emas itu gagasan apa yang ditawarkan, value apa yang ingin kita berikan. Karena kalau kita ngomong tentang pembangunan tuh bangunan yang megah, jalan yang rapi, sepertinya Firaun juga canggih ya. Dan kayaknya lebih kokoh piramida dibanding apa yang kita bangun sekarang kan. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan kalau dalam visi saya adalah ada sebuah tatanan masyarakat di negeri yang kita cintai ini, di mana orang-orang itu membuat bangsa ini bangkit, balatun thayyibatun warabun kufur, dan mereka membawa value dengan akidah yang mereka yakini dalam konteks NKRI. Dan itu tidak perlu mengubah sistem atau apa, nggak usah. Itu hanya diperlukan dengan hadirnya orang-orang soleh menjadi leader di berbagai lini kehidupan. Itu narasi besarnya ya. Jadi ada para pemimpin yang memimpin negeri ini yang memiliki visi yang soleh yang baik. Nah, untuk mewujudkan generasi kayak gini butuh strategi. Strategi itu tidak cukup dalam pandangan saya dibekali ilmu agama dari usia berapa SD itu 6 tahun sampai usia 18 tahun Mahat. Karena 18 tahun sampai usia 40 tahun ketika dia jadi leader itu sudah diubah Ustaz. Oleh lembaga lain, oleh sistem lain, oleh bi'ah yang lain. Betul. Oleh bi'ah yang lain. Betul. Jadi memang sekarang ini, jadi memang untungnya antum itu sudah memiliki visi ke depan sejak masih SMA atau sejak masih di Azhar, sehingga kemudian bisa menyusun nanti begini. Nah, untuk santri yang sekarang masih di SMA, yang masih sekarang misalnya di SMP, kira-kira visi apa gitu ya yang perlu ditanamkan ke anak-anak, dan juga langkah-langkah apa, ilmu-ilmu apa yang perlu mereka siapkan untuk kemudian ke depan itu bisa menjadi bangunan yang kokoh gitu. Sehingga kita tinggal nambah satu lantai, di bawahnya ini sudah kuat gitu dan punya gambaran akan dibangun apa lagi ke atasnya. Ya, menarik Ustadz. Saya kira harus sinkron ya, tidak bisa peran-peran itu kita hanya sebar kan. Santri harus gini. Tapi harus ada satu visi strategis keumatan. Maksudnya gini, yang tadi saya bilang adalah gambaran besar masyarakat harus seperti itu. Langkah kesananya itu harus amal jama'i, harus bagi-bagi tugas. Jadi kita tentukan 2045 Indonesia itu akan diisi oleh leader yang kayak gimana. Kualifikasinya ditentukan dulu. Nah, kualifikasi ini harus menyentuh seluruh aspek yang strategis. Dari mulai pertanian, pertambangan, militer, kepolisian, pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu perlu diisi dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Lalu kualifikasi ini baru disebar, disiapkan generasi yang akan punya kualifikasi itu melalui semua orang-orang yang punya niat baik di Indonesia ini. Di antaranya pesantren, di antaranya sekolah-sekolah, lembaga training, forum komunitas. Itu bagi-bagi. Nah, ketika bagi-bagi, mereka menerjemahkan visi besar yang spesifik per bidang menjadi fokus pendidikan di lembaga masing-masing. Nah, nanti santri kuliah kemana, belajar apa, mengikuti visi strategis itu. Karena pada dasarnya santri itu seperti dahan yang sangat lembek, ranting yang sangat lembek, itu bisa diarahkan kemana-mana. Begitu sudah terarah bertahun-tahun baru dia kokoh. Tapi ketika kokoh diarahkan ke tempat yang lain agak sulit. Maka sejak awal menurut saya, sebelum bicara santri, saya ingin fokus bicara tentang ustadz, dai, pemilik pesantren, dan tokoh-tokoh pendidikan Ustadz. Jadi mereka perlu mendiskusikan, rembuk, ngobrol tentang tema-tema besar, tentang arah bangsa ini mau dibawa kemana. Terserahlah apa partai politik bisa berbeda-beda, ormas. Kita nggak bicara tentang sektarian dan golongan. Tapi bicara tentang masa depan bangsa yang saya kira tawaran kita ini tidak akan ditolak siapapun. Tidak akan ditolak oleh tentara, tidak akan ditolak oleh polisi, tidak akan ditolak oleh kaum nasionalis, nggak akan. Kenapa? Selama kita menawarkan proyek proposal yang berkualitas bagi bangsa. Bagi kita membangun bangsa adalah niat Allah Ta'ala, bagian dari ibadah. Tapi usernya, masyarakat Indonesia pasti akan happy semuanya. Itulah yang nanti diperjuangkan, narasi kebangsaan itulah yang diperjuangkan oleh setiap pesantren. Misalnya, contoh konkretnya nih. Setelah dibagi-bagi ternyata ada satu kebutuhan
Di antaranya adalah kebutuhan dunia digital. Dunia digital kalau tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki visi Quran, visi kebaikan, pasti akan diisi oleh orang-orang yang punya visi yang lain kan. Visi apapun lah itu ya. Maka orang-orang yang punya niat baik solehan ini perlu menguasai bidang digital. Maka ini perlu dibagi. Misalnya ada 100 pesantren di 20 provinsi yang fokus mencetak 1000 pemimpin dalam dunia digital. Maka dari 100 pesantren itu harus menyumbang misalnya 10 orang. Dari 100 pesantren biar ada 1000 tokoh nasional dalam bidang digital. Kalau ingin mencetak 10 maka di antara seluruh santrinya perlu ada dari 10 itu kan yang jadi. Tapi kalau yang nggak jadi pasti lebih banyak lagi. Maka satu pesantren misalnya mengirimkan 100 santri yang fokus beres 18 tahun di Ma'had itu. Dia kuliah di Sorbonne, di Berlin, di Oxford, kuliah di Nanyang University. Untuk fokus kuliah bukan ilmu tafsir, bukan ilmu hadis. Tapi fokus tentang ilmu computer science, ilmu tentang algoritma, ilmu tentang misalnya sosial media, marketing, komunikasi. Yang ketika pulang, dia membawa kesantriannya, Qurannya, dalam konteks ilmu digital. Dari 10.000 santri yang kuliah kemana-mana, mungkin 10 tokoh yang jadi. Selesai itu satu misi. Tokoh per pesantren. Ada 100 tokoh digital se-Indonesia yang punya visi Quran. Di bidang yang lain bersama, dibagi-bagi ke berbagai lembaga. Jadi, dengan cara itu nanti secara sederhana itu sebetulnya kalau kita mengelola pesantren mungkin agak agak ya harus bareng-bareng, duduk bareng. Yang bisa kita lakukan sekarang paling enggak anak-anak kita ya, paling enggak terpetakan sekarang yang kuliah di bidang ini siapa, ada berapa yang kuliah di bidang ini, sudah ada berapa gitu ya, dengan ada visi-visi terukur untuk capaian-capaian mereka gitu ya. Nah betul Ustaz. Dan itu harus dibangun dari sekarang, visi-visi itu ke anak-anak. Kalau yang tadi yang saya bilang itu kan grand design ya, big picture. Siapa yang melakukannya, kapan terjadinya masih jauh itu, jauh. Sebelum itu terjadi ya kita bisa memulai dengan langkah yang sederhana. Langkah sederhana setiap pesantren, inisiatif saja, inisiatif mengidentifikasi kebutuhan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia butuh apa, fokus ke situ. Karena kalau ada ma'had menurut saya Ustadz, ma'had semuanya ingin digarap nggak akan ada yang jadi. Jadi setiap ma'had itu harus memilih beberapa bidang fokus di mana santri-santrinya setelah mempelajari khatam ilmu Islam, dia diarahkan ke beberapa bidang yang jadi fokus itu. Dan bidang fokus itulah nanti ketika dipilih akan bisa dibangun kanal-kanalnya. Kalau nggak fokus nggak akan bisa dibangun kanalnya. Misalnya fokus STEM, science, teknologi ya, engineering, matematik misalnya. Fokus ke situ. Maka lulusan sebuah ma'had dibangunkan jaringan dengan kampus tertentu, disiapkan bahasa Inggrisnya. Karena bahasa pun ngaruh. Kalau fokusnya misalnya commerce atau misalnya bisnis ke Tiongkok, maka akan ada beban bahasa Tiongkok di ma'had tersebut, kan repot. Ada Arab, ada Inggris, ada Tiongkok. Nanti ada orang-orang yang disiapkan untuk menjadi ahli-ahli aviation, ahli-ahli ilmu pesawat. Kuliah ke Jerman misalnya. Perlu dibebankan bahasa Jerman di sekolahnya kan sulit juga. Jadi perlu ada fokus dulu dari sekolahnya. Pesantren perlu fokus. Bidang apa saja yang nanti akan menjadi unggulan kualitas pesantren ini. Alumninya akan menjadi spesialis di bidang-bidang ini. Jangan satu bidang, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin 3-5 bidang cukup. Dari situ diterjemahkan menjadi sistem pendidikan. Kalau pesantren kan lebih leluasa. Asalkan syarat pendidikan nasionalnya terpenuhi, kita bisa nambah suplemen apapun kan. Jadi selain ilmu-ilmu keislaman, nah tambahkan suplemen itu. Dari mulai bahasa asing yang ditargetkan, ilmu-ilmu leadershipnya, termasuk langkah-langkah dapat beasiswa ke kampus-kampus tujuannya. Itu dimulai dengan strategi sekolahnya, pesantrennya. Santri akan ikut. Memang santri perlu distimulus, cuman distimulus dengan mimpi itu nggak cukup Ustaz. Misalnya ya, saya ngisi kuliah umum di depan santri, mahasiswa tentang tema ini udah ratusan kali. Anda harus bercita-cita besar, bermimpi besar. Coba bayangkan setelah mereka bercita-cita itu, pulang ke rumah, setelah liburan pulang ke rumah gitu kan. Di rumahnya nggak ada yang ngobrol soal itu. Internet mungkin juga terbatas. Orang tuanya juga tidak selalu suportif. Dalam hitungan hari itu akan hilang mimpi. Ada beberapa orang yang tetap menjaganya, mungkin membara. Hanya tanggung jawab sekolah itu tidak sekadar menstimulus, tapi mengawalnya dengan sistem terhadap pendidikan. Maka setelah Anda memotivasi, memprovokasi orang kuliah, mau tidak mau dibekali langkah-langkahnya, ilmunya secara sistemik dari sekolah.
dengan membuatkan training, dengan membuatkan konsultasi, dengan membuatkan link agar korespondensi dengan lembaga-lembaganya, atau menyiapkan persiapan bahasanya. Bahkan bagian keseriusan dari sebuah sekolah adalah menyiapkan semua gurunya untuk transform dalam bahasa asing yang dimaksud. Karena susah ingin membuat santri bisa bahasa asing kalau guru-gurunya pakai bahasa daerah, ya nggak? Jadi memang itu saya tangkap berarti kan awalnya dari mimpi ya. Mimpi itu kemudian diikuti dengan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan itu disesuaikan dengan mimpi yang akan kita tuju. Ya kan? Betul. Mimpi yang akan kita tuju apa? Dari bahasanya, dari kemampuannya, dari keterampilannya, itu disesuaikan dari sekarang. Kemudian kita membuat koneksi dengan lembaga-lembaga terkait dan mempertemukan santri-santri kita dengan orang yang sudah berhasil dari sana. Yeah. Memang dari sini kehadiran antum ini di sisi itu memang sangat penting gitu ya. Mempertemukan yang termasuk wali-wali santri kita yang hadir pada kesempatan ini, itu kan akhirnya punya gambaran bahwa nanti dari kuliah agama, dari pesantren, dari belajar Al-Quran, akhirnya bisa banyak kemungkinan yang memungkinkan untuk bisa kita capai gitu. Untuk nanti akhirnya kita akan ketemu di satu titik. Orang yang kemana akan ketemu di satu titik bahwa ini untuk sama-sama untuk 2045 generasi emas tadi itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jazakumullah khairan ini. Ini sebetulnya masih panjang lagi yang bisa kita bahas. Ini Ustaz, kesimpulan Ustaz, silakan antum bisa menyampaikan. Sudah hampir 1 jam kita diskusi ini. Untuk para wali santri ya, apa kira-kira yang itu tadi persiapan untuk santri ya, dan persiapan untuk pesantren. Nah, untuk orang tua. Untuk orang tua sendiri kira-kira apa yang perlu disiapkan? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang sedang belajar agama. Pada dasarnya kita ini memiliki tanggung jawab besar dalam kesuksesan anak-anak, dan itu terkoneksi dengan hisab akhirat. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai hisab, pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan dalam konteks ini maka orang tua itu benar-benar serius akan dihisab tentang masa depan anaknya kalau memang kita salah mengarahkan. Maka ketika bapak ibu mengarahkan anaknya ke pesantren, itu udah bagian dari tanggung jawab itu. Itu luar biasa. Sebuah capaian besar. Tidak mudah Ustaz Umar ternyata. Saya mengamati berbagai pesantren, dialog dengan banyak orang tua. Mengizinkan anak ke pesantren itu sebuah keputusan besar. Jadi itu sebuah pengorbanan dan sebuah keberanian. Itu satu. Positif sekali. Yang kedua adalah bahwa anak-anak ini masih memiliki peluang besar untuk menjelajahi dunia dan mempelajari banyak ilmu yang akan meningkatkan kualitasnya. Maka jangan jadikan persepsi kita sebagai orang tua bahwa belajar udah cukup di sini aja menjadi penghambat anak-anak. Maka anak-anak ini justru ketika punya mimpi besar disupport. Disupport itu tidak selalu kita harus menyediakan uangnya sampai kerja keras ngutang misalnya. Karena tiap orang kondisinya beda-beda secara ekonomi. Tapi setidaknya doa dan juga dukungan moral itu jauh lebih dari cukup bagi anak-anak. Nanti anak-anak itu setelah dia mendapatkan restu yang utuh dari orang tua, insya Allah dia akan lebih plong dalam mencari. Kadang-kadang ada anak-anak santri yang sudah semangat, bahkan sudah nemu jalan-jalannya, tapi karena tidak ada restu orang tua, akhirnya dia kena juga mentalnya. Bagian dari berbaktinya si anak terhadap orang tua, akhirnya dia nggak kuliah atau nggak mengejar mimpinya, padahal dia butuh itu. Nah, jadi ini terlepas ke kondisi masing-masing. Bapak Ibu juga pasti punya prioritas yang jelas. Setiap mimpi yang baik itu layak didengar, dipertimbangkan, dan kalau memang cocok dengan visi keluarga itu perlu didukung. Itu aja sih. Yang dibutuhkan oleh santri-santri sekarang adalah motivasi dan restu dari orang tuanya. Ya, motivasi, restu ya Bapak Ibu semuanya, karena memang fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Karena anak-anak kita ini diciptakan, dihadirkan oleh Allah bukan di zaman kedua orang tuanya. Jadi memang ada sisi penguatan, di lain ada sisi kasih sayang, tetapi ada juga sisi pengembangan diri yang diperlukan oleh anak-anak untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua insyaallah. Demikian para santri semua, pemirsa Ibaska TV, pembicaraan yang sangat luar biasa
dengan Ustadz Elfandi. Besok-besok insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustadz ya, untuk Insya Allah. mendiskusikan banyak ide-ide untuk membangun bangsa ini. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.